Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Di mana di sini kamu harus bisa memahami hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Bentuk umum fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita lihat di sini, koefisien dari fungsi kuadrat yaitu adalah A, B, dan C. Nah, kita harus bisa melihat keterkaitan nilai A, B, dan C terhadap gambar grafik fungsi kuadrat. Pertama akan kita lihat dulu untuk nilai A. Jika nilai A bernilai lebih besar dari 0 atau nilai A positif, maka tampak semua grafik akan terbuka ke atas. Ya, seperti ini. Ini kita katakan sebagai fungsi minimum. Tapi jika nilai A-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka semua fungsi akan terbuka ke bawah. Nah, fungsi yang seperti ini disebut fungsi maksimum. Kemudian di sini tertulis nilai D. Lebih 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Seperti kita tahu bersama bahwa nilai D itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi setelah melewati proses hitungan, jika kamu menghitung nilai D-nya positif atau lebih besar dari 0, maka tampak di sini titik potong dengan sumbu X itu ada 2 titik potongnya. Tapi jika D-nya sama dengan 0, maka titik potong dengan sumbu X ini hanya 1. Dan jika D-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Nah, itu pemahaman nilai A dan nilai D. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan nilai B? Nah, satu lagi nilai B dan nilai C harusnya ya. Nah, pertama Ibu bahas dulu yang nilai C. Kalau C itu mudah, kamu tinggal lihat saja titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk grafik pertama, ini kita lihat titik potong dengan sumbu Y di sini kan. Ada di negatif 2. Berarti kita katakan bahwa nilai C itu sama dengan negatif 2. Pada gambar kedua, kita lihat titik potong dengan sumbu Y ada di 4. Berarti kita bisa katakan nilai C pada grafik kedua bernilai 4. Nah, pada grafik yang ketiga, kita lihat nilai C-nya bernilai negatif 3. Negatif 4 ya. Bernilai negatif 4. Nah, itu untuk nilai C. Sekarang bagaimana dengan nilai B? Nah, nilai B itu keterkaitan grafik atau kecondongan grafik terhadap sumbu Y. Nah, pada grafik pertama kita lihat grafik fungsi itu lebih condong ke arah kanan. Ya, ini lebih condong ke arah kanan, berat ke kanan. Maka jika grafik ini akan bergeser, bukan bergeser, atau bergerak, maka posisi grafik kemungkinan akan seperti ini karena dia bergerak berat ke kanan. Maka posisi grafik mungkin akan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwa bentuk seperti ini menunjukkan tanda yang sama dengan kurang dari. Jadi kita bisa katakan bahwa nilai B pada grafik ini kurang dari 0.
Nah, sekarang atau bernilai negatif. Kita lihat pada grafik yang kedua. Kita lihat posisi grafik terhadap sumbu Y. Dia lebih condong ke kiri. Nah, berarti kalau dia bergerak, ya, kalau dia jatuh gitu ya, pasti posisi grafiknya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, ini harusnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai B-nya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, sekarang kita amati grafik yang ketiga. Kedudukan grafik terhadap sumbu Y ini balance ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Berarti di sini kita bisa katakan bahwa nilai B-nya sama dengan 0. Nah, itulah bagaimana hubungan nilai A, nilai B, nilai C, dan diskriminan terhadap kedudukan sebuah grafik fungsi kuadrat. Kita coba dengan latihan soalnya. Nomor 1, bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat BX ditambah C. Dari persamaan kuadrat 3X dikali X min 2 sama dengan 8, tentukan masing-masing nilai A, B, dan C. Oh, berarti di sini kamu harus menentukan berapa masing-masing A, B, dan C. Nah, kita lihat persamaan kuadrat pada soal itu belum merujuk kepada bentuk umum dari persamaan kuadrat. Berarti kita harus rubah dulu, kita distributifkan nilainya menjadi bentuk umum ya. Berarti 3X dikali X adalah 3X kuadrat. Dikurang 3X kali min 2, min 6X. Maaf, tadi sudah ini. Jadi di sini min 6X sama dengan 8. Nah, 8-nya kita pindahkan ke kiri agar merujuk seperti pada bentuk umum persamaan kuadrat, di mana nilai A, B, C itu harus pada ruas yang sama ya. Jadi kita pindahkan 8-nya ke kiri menjadi 3X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa A koefisien dari X kuadrat. Dan B adalah koefisien dari X. C merupakan konstanta. Jadi kita katakan nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan negatif 6, dan nilai C-nya sama dengan negatif 8. Oke, selanjutnya. Jika suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai A positif, maka kurva grafik tersebut akan bagaimana? Dua kemungkinan ya. Kalau A itu kan bisa positif, bisa negatif. Jika nilai A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu kalau terbuka ke atas. Atau disebutnya fungsinya adalah fungsi minimum. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya. Diketahui grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai A lebih besar 0, B kecil 0, C kecil 0, dan D lebih besar dari 0. Nah, berarti kamu di sini harus menganalisa. Ya, menganalisa dari 4 grafik ini, mana yang memenuhi kriteria di atas. Di sini pertama kita lihat nilai A lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, A bernilai positif. Artinya grafik harus terbuka ke atas. Berarti yang mana yang terbuka ke atas? Berarti yang ini dengan ini ya. Ini langsung kita delete karena dia terbuka ke bawah, tidak mungkin. Kemudian kita lihat lagi. B kurang dari 0. Nah, kita lihat B kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, kita lihat kedudukan grafik terhadap sumbu Y. Cari titik potong dengan sumbu Y. Atau kita lihatlah yang gampangnya nih, di sini nilai C-nya kurang dari 0, berarti kita cari nilai C yang negatif ya. C yang negatif berarti alternatifnya antara gambar ke-1, di sini kan pasti negatif, dan gambar yang ke-4. Nah, di sini ini nggak mungkin, ya kan?
Karena di sini C-nya itu positif. Jadi ini tidak mungkin. Jadi alternatif jawaban hanya gambar 1 dan gambar 4. Nah, sekarang kita lihat untuk B yang lebih kecil dari 0. Nah, kita geser atau kita lihat posisi gambar yang pertama. Dia grafik itu lebih condong ke kanan. Jadi kalau dia bergerak, jatuhnya akan seperti ini. Ya, grafik itu jatuhnya akan seperti ini. Ini tandanya tanda apa? Lebih kecil. Sedangkan yang ini dia akan condongnya ke kiri. Dia akan seperti ini jadi gambarnya. Jatuhnya. Ini menunjukkan B yang bernilai lebih besar, ya. Di sini B lebih kecil 0, yang ini B lebih besar dari 0. Sedangkan soal mintanya B yang kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah yang ini. Gambar pertama. Kan? Nah, kita coba menganalisa grafik. Kemudian mana fungsi kuadratnya, ya. Kita analisa satu persatu. Yang mudah saja dulu. Bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang paling mudah kita lihat C dulu. C itu adalah titik potong dengan apa nih? Titik potong dengan sumbu Y. Nah, berarti ini adalah nilai C-nya sama dengan 5. Cari yang C-nya 5. Oh, ini 5 semua. Nah, kemudian kita lihat nilai A-nya. Ya, sekarang kita lihat nilai A. Grafik terbuka ke bawah. Berarti kalau grafik terbuka ke bawah, A-nya harus bernilai negatif karena dia terbukanya ke bawah. Kita lihat yang A-nya bernilai negatif. Berarti ini bukan, ya. Ini bukan karena A-nya positif. Jadi ada dua alternatif jawaban yaitu C dan D. Nah, sekarang kita analisa lagi nilai B-nya bagaimana. Kita tentukan titik potongnya di sumbu Y yaitu di sini. Lihat grafiknya di sini beratnya berat ke kiri. Kalaupun dia terjatuh, dia akan lebih ke arah kiri. Jadi kemungkinan gambarnya jatuh grafiknya akan seperti ini. Bentar, maaf. Jadi gambar jatuhnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah ini tandanya apa? Lebih kecil dari 0. Kita bandingkan dari C dan D. Di sini yang memenuhi adalah A-nya bernilai negatif, B-nya lebih kecil dari 0, dan C-nya bernilai 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, mungkin itu sebagai gambaran bagaimana kalian bisa memahami koefisien pada persamaan kuadrat atau pada fungsi kuadrat terhadap grafik fungsi. Semoga bisa kalian pahami ya. Assalamualaikum.